Saya akan menelisiknya eksklusif. Dan saudara, saya mengetahui bagaimana Singapura bekerja menangani kasus yang saat ini tengah naik terus, meskipun fasilitas kesehatannya tidak kolaps. Apakah juga Peduli Lindungi versi Singapura bekerja dengan baik? Bagaimana cara mereka? Saya akan mewawancarai langsung dengan Duta Besar Republik Indonesia untuk Singapura, Suryo Pratomo, Mas Tommy. Pak Dubes, terima kasih. Sama-sama, Aiman. Iya, Pak Dubes, saya ingin tanya soal Singapura yang naik terus. Indonesia, ya kita bersyukur alhamdulillah turun, tapi negara-negara bahkan di Singapura ini bahkan mencapai rekor tertinggi penularan positif ya. Meskipun ada yang aneh juga, yang fatal, yang di ICU sangat rendah. Betul demikian? Betul sekali. Jadi memang sejak tanggal 23 Agustus ada peningkatan kasus yang tadinya hanya maksimum tidak lebih dari 30, sekarang sudah di atas 100. Dan bahkan kemarin sempat hampir 820, tertinggi sejak Mei tahun lalu. Tetapi memang Singapura tidak melakukan pengetatan seperti sebelumnya, karena Singapura merasa yakin masyarakatnya atau vaksinasi sudah mencapai 81 atau 82%, dan vaksinasi itu diyakini membuat 2 kali. Jadi yang sudah fully vaccinated 82%, dan itu membuat mereka merasa yakin bahwa orang yang sudah divaksinasi itu tingkat kesakitannya lebih ringan. Kalaupun kemudian dampaknya lebih fatal, itu bisa dikurangi. Walaupun aneh juga di Singapura kan penduduknya jauh lebih sedikit. Kenapa ada yang belum divaksinasi? Ya seperti biasa, karena di Singapura sejak awal kan tidak mandatori ya, voluntary. Saya harus katakan kan, Singapura terkenal dengan penegakan hukum yang ketat. Ya lumayan tangan besi lah boleh bilang begitu. Apakah vaksinasi tidak digunakan hal seperti itu? Sekali lagi namanya ini obat yang baru, kemudian dampak jangka panjangnya kan belum diketahui. Kalau sampai terjadi sesuatu, kemudian kita tahu Singapura negara hukum, kalau kemudian ada orang mengalami hal-hal yang tidak diinginkan karena vaksinasi, bisa bangkrut negara. Yang menarik juga dari Singapura, walaupun angkanya terus naik, rekor tercapai dalam beberapa pekan terakhir, tapi fasilitas kesehatan nggak kolaps di sana. Betul, Pak Dubes? Ya, sekali lagi memang Singapura sejak bulan Agustus tahun lalu, mereka kan terus mengembangkan aplikasi, mengembangkan teknologi. Yang pertama kali dikembangkan oleh mereka itu adalah semua orang yang masuk Singapura kan harus menjalani isolasi. Nah, supaya mereka orang itu betul-betul ada di ruang isolasi selama 14 hari, maka digunakan teknologi. Karena itu mereka develop teknologi seperti gelang yang memungkinkan tidak memungkinkan orang itu keluar dari kamar. Yang kedua adalah mereka mengembangkan digital tracing. Nah, digital tracing inilah yang membuat pemerintah Singapura itu dengan cepat, sekali lagi, kalau ada satu kasus positif COVID, itu orang yang melakukan kontak erat itu cepat kemudian dilakukan pemeriksaan. Kalau dia positif, dia kemudian dirawat secara khusus. Tetapi kalau dia negatif, dia dipersilakan untuk melakukan kegiatan yang saya tahu bahwa tadi gelang tadi Mas Tommy sebutkan itu hanya orang untuk isolasi, tapi tentu Kedubes punya contohnya? Kalau gelang kebetulan itu hanya dipakai sekali. Jadi orang, saya pertama kali datang ke Singapura tanggal 30 Oktober, itu diberikan gelang. Gelang itu hanya sekali pakai, dan kemudian setelah selesai digunting terus dibuang. Oh, I see. Jadi ada gelang, ada semacam alat yang untuk mendeteksi seberapa jauh orang itu bergerak, itu harus dipasukkan ke dalam plug di kamar, dan kemudian mereka harus download di handphone aplikasinya ini, dan 3 alat inilah yang kemudian memungkinkan ICA itu bisa melihat orang ini kalau bergerak lebih dari 10 meter. Karena mereka berpikir dalam satu kamar itu orang tidak mungkin bergerak lebih dari 10 meter. Nah, kalau kemudian orang bergerak lebih dari 10 meter, alat ini akan memberikan sinyal ke ICA bahwa orang ini tidak ada dalam ruangan. Nah, setelah itu dia biasanya langsung telepon, kemudian bahkan pakai FaceTime, diminta untuk dibuka videonya untuk melihat Anda ada di mana. Sebetulnya sejak 11 Januari tahun 2021, tidak diizinkan lagi orang yang masuk Singapura itu tinggal di rumah. Mereka harus di tempat atau di hotel yang sudah ditetapkan oleh
Bahkan kalau sekarang di hotel itu kunci kamarnya hanya bisa sekali masuk. Oke. Jadi kalau kita keluar dari kamar, kita tidak bisa masuk lagi ke dalam kamar. Itu langsung kena 10.000. Oke, 10.000 tuh di atas 100 juta rupiah ya kalau dirupiahkan. Ya, betul. Atau penjara 6 bulan, tinggal pilih aja. Jadi boleh dikatakan ya kalau seandainya positif COVID di Singapura hampir seperti penjara lah. Betul, betul. 14 hari lah di dalam ruangan ukuran 4x6, tidak bisa kemana-mana, semua dibereskan sendiri, 14 hari tanpa ada jendela bisa dibuka. Oh, jadi memang tanpa ada jendela bisa dibuka? Luar biasa. Tidak bisa jendelanya dibuka. Jadi orang betul-betul hanya ada dalam kamar. Baik Mas Tommy, aplikasi untuk melakukan penghalauan penularan virus. Kalau di Indonesia ada Peduli Lindungi, di Singapura pakai apa? Ya. Jadi mereka untuk masuk ke dalam tempat umum itu menggunakan Trace Together. Trace Together itu, ini kalau dilihat, Ya. ini ada aplikasi di tengah ini Trace Together. Oke, boleh diklik Mas? Ya. Atau jangan ada datanya? Nah, jadi kalau dibuka seperti ini, jadi ini alat, ya. Trace Jadi Together ya. ini untuk ada scan QR, kalau masuk itu kita harus masukkan bahwa kita register masuk ke dalam satu tempat. Check in Jadi gitu kalau ya. terjadi sesuatu, Ya. maka petugas MOS akan SMS kita bahwa Anda misalnya datang ke satu tempat ada satu orang positif, dan kemudian dengan alat ini kalau kita berdekatan dengan orang yang positif kurang dari 2 meter dengan waktu di Singapura itu 15 menit, itu orang itu dianggap kontak erat. Dia akan di SMS untuk datang ke klinik terdekat memeriksakan diri PCR test. Yang terbaru yang dikembangkan aplikasi Peduli Lindungi Singapura itu namanya SingPass. Oke. Jadi kalau kita lihat SingPass, ini ada data kesehatan, data imigrasi, data keuangan, Ya. asuransi, kemudian tabungan CPF, tabungan pensiun, dana pensiun di Singapura. Ya, ya. Dan kalau kita misalnya saya sudah di Health Hub ini, ya, kita bisa lihat dari data ini kelihatan COVID-19. Ini kemudian akan keluar data saya bahwa saya sudah divaksinasi tanggal berapa, Oke. di mana tempatnya. Bahkan ketika saya melakukan tes antigen itu keluar semua data saya. Jadi semua data record kesehatan saya Ya. itu ada di SingPass ini. Dan ini it works ya, itu bekerja, itu berhasil untuk menekan pola penularan sehingga fasilitas kesehatan tidak kolaps. Itu yang dikejar. Jangan sampai fasilitas kesehatan kolaps. Terima kasih Suryo Pratomo, Mas Tommy, Duta Besar Republik Indonesia untuk Singapura. Sehat selalu Mas Tommy. Sama-sama Aiman. Terima kasih. Saudara, tidak ada yang tahu virus COVID-19 ini kapan akan musnah. Bahkan ada prediksi, virus ini akan ada sampai 100 tahun ke depan. Saya akan menelisiknya eksklusif